Halo, di sini saya akan mempresentasikan hasil magang saya di SDN 1 Banyuresmi. Tujuan presentasi ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah magang di SD. Yang saya akan presentasikan yaitu 1. Perkenalan, 2. Presentasi, 3. Analisis, dan 4. Kesimpulan. Perkenalan diri, nama saya Resa Senanonaja dengan NIM 22843060 dari kelas 2D Prodi PGSD Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dasar pemikiran magang yaitu program studi magang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program studi PGSD Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Budaya dan Sastra, Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Magang tersebut dilaksanakan di sekolah dasar dan merupakan salah satu komponen kegiatan kurikulum yang memerlukan keterpaduan antara mahasiswa dan kampus. Tujuan magang yaitu bertujuan agar mahasiswa dapat mengenal secara cermat lingkungan sekolah dasar dalam hal akademik, sosial fisik, dan administrasi, sehingga dapat membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan sekolah. Ada 4 yang saya akan bahas di sini, yaitu sejarah singkat sekolah, terus organisasi dan tugasnya, pengamatan praktik kebiasaan positif di sekolah, dan pengenalan tugas akademik maupun administrasi guru. Baik, kita akan lanjut ke poin 1, yaitu sejarah singkat sekolah. Pada awalnya, sekolah ini bernama SDN 1 Cikawao yang letaknya berada di daerah Banyuresmi. Dalam catatan singkatnya, beberapa tahun kemudian setelah SDN 1 Banyuresmi berdiri, pemerintah melalui program Inpres membangun satu sekolah lagi untuk menampung jumlah siswa usia sekolah dasar yang banyak pada waktu itu. Sekolah ini pindah tempat atau lokasi pada tahun 1982 sampai sekarang. Sekolah ini berubah dari SDN Negeri 1 Cikawao menjadi SDN Negeri 1 Banyuresmi. Visi misi sekolah SDN 1 Banyuresmi yaitu terwujudnya sekolah yang unggul serta terbentuknya lulusan berdisiplin, berimtak, dan beriptek, mandiri, beradaptasi dalam interaksi global. Misi sekolah yaitu 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pelajaran agama. 2. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 3. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan kewirausahaan dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 4. Menjalin kerjasama yang harmoni antar warga sekolah. Tujuan SDN 1 Banyuresmi yaitu mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan, menjamin terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas yang berbasis pada profil pelajar Pancasila. Terus menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka mengembangkan budaya lokal maupun nasional. Terus 2. Organisasi SDN 1 Banyuresmi yaitu yang berkepala sekolah Bu Neng Yuyun Yuningsi SPD, dan tugas kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, supervisor, pemimpin atau leader, inovator, dan motivator. Terus staf guru dan pegawai. Guru kelas bertugas untuk bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas secara efektif dan efisien. Terus operator sekolah mengelola aplikasi Dapodik, pelayanan administrasi tata usaha, dan lain-lain. Sarana dan prasarana di SDN Banyuresmi sudah cukup memadai.
Buku di SDN 1 Banyuresmi cukup lengkap dengan buku yang bagus dan layak. Alat olahraga juga cukup menunjang pembelajaran meskipun ada beberapa yang rusak tapi masih layak untuk dipakai. Terus tugas penjaga sekolah menjaga kebersihan dan keindahan taman serta kerindangan. Ditilik dari segi kekeluargaan, jika ditilik dari kekeluargaan, maka kepala sekolah itu sebagai kepala keluarga dan guru sebagai ibu, siswa menjadi anak. Kebijakan sekolah dalam organisasi sekolah. Organisasi kepengurusan sekolah mempunyai peranan secara langsung dalam merancang, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi program-program yang dijalankan oleh suatu sekolah. Terus organisasi kelas, mengatur regulasi kelas, membentuk kelompok piket, dan membentuk tata tertib kelas. Organisasi ekstrakurikuler, organisasi sekolah yang bergerak pada pembinaan terhadap presentasi akademik, seni, dan atau olahraga yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Tata tertib, yaitu ada 3 bagian: tata tertib guru, tata tertib siswa, dan larangan siswa. Tata tertib guru yaitu membuat terobosan dan inovasi dalam program pembelajaran agar peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan. Terus memberikan contoh dan panutan dalam berkata-kata dan bertindak baik di sekolah maupun lingkungan masyarakat. Tata tertib siswa ada terbagi menjadi 3, yaitu yang sedang, ringan, sama berat. Yang ringan yaitu siswa harus sudah ada di sekolah sekurang-kurangnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Terus 2, siswa yang terlambat harus meminta izin masuk kepada guru piket. 3, siswa dilarang meninggalkan halaman sekolah pada waktu istirahat. 4, siswa wajib mengikuti upacara setiap hari Senin. Terus larangan siswa juga ada yang ringan, sedang, dan berat. Nomor 1, larangan yang sedang diskor 5 poin. Larangan sedang diskor 10 poin dan larangan berat diskor 15 poin. Nomor 1 yaitu larangan sedang, memakai seragam dengan atribut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, yaitu diskor 5 poin. Nomor 2, mengubah model seragam sekolah yang telah ditentukan, itu larangan sedang diskor 10 poin. Terus yang ketiga sama yang keempat itu larangan yang berat diskor 15 poin, yaitu membawa atau menyimpan senjata tajam dan senjata membahayakan di sekolah, dan terlibat atau menjadi anggota kelompok anak nakal atau kelompok lainnya. Terus kurikulum di SDN 1 Banyuresmi kurikulum yang digunakan SDN 1 Banyuresmi adalah kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 yang sudah direvisi atau tematik. Adapun pembagian kurikulum yaitu kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 2, 3, 5, 6 menggunakan kurikulum 2013 yang sudah direvisi atau tematik. Terus masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu KI 1 untuk kompetensi sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk kompetensi sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti. Contoh kompetensi inti yaitu K1 menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. K2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru dan tetangganya. K3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah.
Keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis dengan gerakan yang mencerminkan nasihat dan dalam tindakan yang mencerminkan pelaku pelajar Pancasila. Terus muatan kurikulum. Muatan kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu muatan pelajaran. Muatan pelajaran pelaksanaan kurikulum 2013 pada SDN 1 Banyuresmi dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu. Kelas 2, 3, 5, dan 6, sedangkan kelas 1 dan 4 menggunakan kurikulum merdeka. Mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dikecualikan untuk tidak menggunakan pembelajaran tematik terpadu, diajarkan secara parsial dari kelas 1 sampai kelas 6. Mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani olahraga diajarkan secara parsial di kelas 4, 5, dan 6, sedangkan di kelas 1, 2, 3 diajarkan secara tematik terpadu. Pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan, mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat tiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Ada beberapa pengembangan diri, yaitu identifikasi, pemetaan, program pecinta mata pelajaran, pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan. Terus kita masuk ke pengaturan beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Beban belajar, kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada SDN 1 Banyuresmi, Kecamatan Banyuresmi selama 35 menit. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu adalah 32 jam. Pelajaran di kelas 1 34 jam, pembelajaran di kelas 2 36 jam, untuk kelas 3 40 jam, pelajaran di kelas 4, 5, 6 40 jam. Terus ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar bersikap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisaran 40 sampai 100 poin. Ketentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Kriteria kenaikan kelas 1, 2, 4 dan 5 yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester pada kelas yang diikuti, memiliki nilai baik, dan aspek kepribadian KI 1 dan KI 2. Semua mata pelajaran pada rapot semester terakhir tidak kurang dari KKM yang ditentukan. Kriteria dan penentuan kenaikan kelas 3. Nilai raport diambil dari nilai pengamatan, nilai harian, tugas, PR, nilai tes terendah semester, dan nilai tes akhir semester dijumlahkan untuk mencari nilai rata-rata setiap siswa. Memiliki rapor di kelasnya masing-masing. Ketentuan kelulusan. Ketentuan kelulusan memiliki rapor kelas 6, telah mengikuti ujian sekolah, dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan. Nilai masing-masing mata pelajaran mendapatkan 65. Telah mengikuti ujian nasional dan memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan minimal nilai masing-masing pelajaran 65. Rata-rata seluruh mata pelajaran yaitu 65. Terus penentuan kelulusan. Penentuan kelulusan yang lulus dilakukan oleh sekolah pada suatu rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan nilai rapor, nilai ujian sekolah, sikap, perilaku, dan budi pekerti siswa yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kelulusan. Siswa yang dinyatakan lulus diberi ijazah dan rapor dengan semester 2, kelas 6 sekolah dasar. Siswa tidak lulus tidak memperoleh ijazah dan mengulang di kelas terakhir. Terima kasih.